لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Alwal. Kita masuk pada poin ketiga dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yang telah kita pelajari bahwasanya adalah seorang guru itu mengajarkan, menanamkan akidah yang baik kepada anak-anak walau mata pelajaran apapun yang dia ajarkan. Yang kedua yaitu hendaklah seorang guru itu senantiasa memberikan nasihat kepada anak muridnya. Kemudian warifqu bit ta'allumi bil muta'allimi wa ta'limihi bil uslubil hasan, yaitu bersikap lembut ketika dia mengajarkan, bersikap lembut kepada para siswa, dan di saat dia mengajarkan dengan cara yang baik. Laqad kana sallallahu arfaqun nasu linnas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut terhadap manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i nafsiyan tahum wa ahwalahum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabat dan juga mengamati kondisi mereka. Kaifala, bagaimana tidak, wa huwa alladzi qala, karena dia yang mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u min syai'in illa sya'nah. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah kelemah lembutan itu jika ada di sesuatu maka dia akan menghiasi sesuatu tersebut, dan tidaklah sesuatu tersebut tidak memiliki kelemah lembutan kecuali dia akan illa sya'nah, kecuali akan memburukkan sesuatu itu. Artinya begini ikhwah, apapun permasalahannya ya, di bidang apapun, apabila seorang melakukan hal tersebut dengan cara lemah lembut, maka dia akan menghiasi. Tapi kalau hilang lemah lembut ini ikhwah, hilang lemah lembut ini, maka dia akan mengubah sesuatu itu menjadi buruk. Ketika kita bicara pada seseorang, jika ada lemah lembutnya maka dia menghiasi. Namun jika ternyata tidak ada sedikit pun lemah lembutnya, maka dia akan buruk oleh orang-orang. Mengajar juga demikian. Ketika seseorang mengajar dengan lemah lembut, memberikan pendidikan dengan lemah lembut, tentu hal itu akan terhiasi dengan lemah lembut tersebut. Sebaliknya apabila seorang guru tidak memiliki sifat lemah lembut dalam kondisi saat dia mengajar ataupun sedang mentransfer ilmu, maka
dia tentunya akan dipandang buruk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam semua urusan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rifqu, adapun yang dikatakan lemah lembut, huwa al-linul janib bil qali wal fi'l, yaitu seorang yang bersikap lembut baik dia ucapan maupun perbuatan. Wal akhdhu bil ashal, dan mengambil satu hal yang paling mudah. Wa huwa diddul unf, dan itu merupakan lawan daripada kekerasan. Wan nafsul basyariyatu tamilu ila rifqi wal linil janib wat tayyibil kalam wat ta'annus bihi. Seorang manusia itu pastilah dia akan lebih cenderung, lebih suka kepada kelemah lembutan, ucapan yang baik serta sopan. Wa tanfiru min jafwatin wa ghilzatin, dan seseorang itu pasti akan lari dari yang namanya keras dan kasar. Walidha, oleh karena itu, hariyun bil muallimin wal murabbin ayya'u hadzal janib wa yutabbiquhu ala talamizihi wa tullabihim. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang guru, seorang pengajar memahami hal ini agar dia bisa mempraktekkan, agar dia menerapkan hal ini kepada murid-muridnya ataupun kepada siswa-siswanya. Wasyiddatu 'alal muta'allimin madaratun bihim. Adapun sikap kasar dan keras terhadap murid-murid ini akan membahayakan mereka. Wadzalika anna irhaful haddi bit ta'limi madarrun lil muta'allimin siyama fi asaghiril waladi. Karena sifat kasar dalam mengajar ini akan berbahaya dalam proses belajar mengajar, terutama yang diajarkan itu adalah anak-anak kecil. Li'annahu min su'il malkati, karena dia belum bisa mengendalikan dirinya. Seorang anak belum bisa mengendalikan dirinya. Wa man kana murabbahu bil asfi wal qahri minal muta'allimin aw al mamalik aw khidam sattan bihi qahr waddiqu an nafsi fi in bisatiha wa hadha binashatiha wa da'ahu ilal kasi wal hamli al kadhib wal khubs wal khubthi. Apabila seorang mengajarkan anak muridnya, apabila seorang memberikan pendidikan kepada anak muridnya dengan cara yang kasar, ya, atau dia mengajarkan hamba sahayanya atau pembantunya dengan cara kasar, maka otomatis orang yang diajarkan itu akan merasa sempit jiwanya, ya, akan merasa sempit jiwanya, dan tentunya hal itu akan mendorong mereka untuk malas. Karena apa? Karena dia tidak suka dengan sang guru. Dia tidak suka dengan tingkah laku seorang guru tersebut karena gurunya dianggap kasar, gurunya keras, sehingga si murid malas untuk ikut masuk ke pelajaran si guru tersebut. Demikian ikhwah. Wa hamlu 'ala kadhib, bisa juga menyebabkan dia mau tidak mau harus bohong. Kenapa? Karena dia takut, ya. Seperti misalnya dia terlambat, mungkin terlambatnya dikarenakan kelalaian dia. Dia akan bohong karena takut nanti akan dikasari oleh sang guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dia akan bohong, ya, supaya enggak mendapatkan hukuman. Itulah akibat yang namanya pengajaran dengan cara yang keras. Wal khubth, dan sikap yang buruk. Wa huwa at-tadhahuru bi ghairi ma fi dhamirihi khafan min bisatil aidi bil qahri alaihi. Itu merupakan menampakkan sesuatu yang bukan aslinya, ya, menampakkan sesuatu bukan aslinya. Kenapa ikhwah? Karena takut dia nanti dihukum, ya, takut kan dihukum. Wa 'allamahu al-makr wal khadi', dan secara tidak langsung mereka telah mengajarkan si murid
yaitu makar, dan khadi'ah yaitu pembohongan dan penipuan. Demikian ikhwah. Walaqad daraba Rasulullah sallam arwa'ul amthilati wa 'alaha fi husni ta'limihi wa rifqihi fi sahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pengajar yang terbaik dalam memberikan contoh, ya, dalam memberikan pengajaran dan dalam bergaul terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Faminha, di sini di antaranya kita bisa lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a arabiyyun. Ketika kami di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqama yabulu fil masjid. Dia datang, lantas dia kencing di masjid. Bayangkan ikhwah, masjid dikencingi oleh seorang Arab Badui. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah. Lantas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah. Artinya itu sebuah suara ucapan agar jangan dilakukan. Demikian. Para sahabat rame-rame untuk melarang, si Arab Badui ini yang kencing di masjid. Demikian ikhwah. Tapi mereka tahunya ini sedang kencing. Ketika para sahabat yang lain tahu, mereka semua mau melarang, ya, menghentikan perbuatan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazramuhu, jangan ganggu dia, da'uhu, biarkan saja. Fataraku hatta bala. Akhirnya para sahabat pun membiarkan sampai selesai dia buang air kecil. Summa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil si Arab Badui ini yang sudah kencing di masjid tadi. Faqala lahu, lantas Rasulullah berkata kepadanya, inna hadhihi al-masajid la tusli syai' min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak untuk dikencingi dan juga tidak untuk dikotori. Innama hiya lidzikrillahi wassalah. Masjid ini untuk mengingat Allah dan untuk melaksanakan salat. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah, ataupun sebagaimana yang pernah dilakukan yang pernah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah melarang sahabat. Ketika si Arab Badui ini dia kencing, bahkan para sahabat mau melarang, ya siapapun gak akan berkenan kalau masjid dikencingi oleh seseorang. Ya, apalagi para sahabat dahulu, maka mereka rame-rame mau melarangnya. Tapi Rasulullah melihat sesuatu yang lain. Bahkan Rasulullah bukan melarang si Arab Baduinya kencing, tapi melarang para sahabat yang lain supaya tidak melarangnya, biarkan saja. Dan setelah Arab Badui ini selesai, Rasulullah panggil, ini masjid, tidak boleh tempat kencing, tidak boleh dikotori. Diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan para ulama kita memberikan pengarahan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan saja, bukan ikut melarang. Padahal yang dikencingi adalah masjid. Mereka mengatakan karena si Arab Badui ini diketahuinya sudah kencing, artinya sedang kencing baru ketahuan, maka Rasulullah katakan biarkan saja. Apa di antara hikmah dibiarkan saja? Agar tempat yang terkena air kencing itu tidak banyak. Jadi hanya satu tempat khusus saja. Coba seandainya dilarang, apalagi dia sampai ditarik kanan tarik kiri sementara sedang kencing, tentu air kencingnya akan kemana-mana dan akan sulit untuk dibersihkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'at bidalatin minal ma' falamma qadha baulahu, ketika sudah selesai dia kencing, da'a bidalatin minal ma', maka Rasulullah pun meminta seember air, fa'uhriqu alaihi, dan akhirnya seember air itu ditumpahkan ke tempat yang dikencingi oleh si Arab Badui.
Demikian ikhwah, karena dahulu itu kan lantainya kan tanah, pasir, ya. Bukan keramik seperti sekarang dan juga bukan karpet seperti sekarang. Tentu pembersihannya akan berbeda. Kalau dahulu karena lantainya itu pasir, maka caranya dituangkan air ke tempat yang terkena air kencing tersebut. Nah, seandainya Rasulullah membiarkan para sahabat untuk menahan ataupun untuk mencegah ataupun untuk melarang si Arab Badui ini untuk kencing, tentunya tempat yang terkena air seni itu tidak hanya satu, tapi bisa kemana-mana, dan tentunya ini akan menyulitkan untuk membersihkan tempat tersebut dari najis. Juga mereka katakan bahwasanya kalau seandainya tiba-tiba dihentikan, itu tentu akan berbahaya untuk kesehatan, dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang disebutkan para ulama mengapa Rasulullah SAW malah melarang para sahabat untuk melarang dan membiarkan si Arab Badui untuk kencing. Kemudian qala wa amara rajulan minal qaum faja'a bidalu minal ma' fasannahu alaihi. Maka beliau pun menyuruh seseorang untuk membawa seember air dan dituangkan ke tempat yang terkena kencing tersebut. Rawahu Muslim. Demikian ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inda Ahmad wa Ibnu Majah ziyadah. Tapi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ada tambahan. Qala yaqulu Arabiyyu ba'da an afqahuhu. Setelah itu si Arab Badui pun berkomentar akan ucapan Rasulullah SAW atas nasihat Rasulullah SAW kepada dirinya. Apa kata Arab Badui? Faqama Rasulullah SAW ila abi huwa wa ummi lam yasubba wa lam yu'annib wa lam yadrib. Kata si Arab Badui, demi Allah, Muhammad Nabi SAW pergi meninggalkan dia tanpa ada celaan, tanpa ada makian, dan tanpa ada pukulan. Jadi sudah inna hadzal masjid la taslu syai' min hadzal baul wal qadar. Hanya itu dikatakan Rasulullah. Arab Badui, sungguhnya masjid ini enggak boleh dikencingi dan dikotori. Innama hiya li dzikrillah walis salati wa qiraatul Quran. Masjid itu dibangun untuk berzikir, untuk sholat, dan untuk baca Al-Quran. Paham? Soal pergi tanpa ada sedikit pun kekerasan, tidak mencela, tidak. Rasul nggak katakan, apa kamu nggak berpikir? Jadi tidak dimarah-marahin. Ya, di situ Rasulullah memberikan pelajaran khusus kepada Arab Badui, ya, bahwasanya hal itu tidak dibolehkan. Cara beliau mengajarkan itu ikhwah luar biasa, ya, dengan cara yang lemah lembut. Wa fi hadzal hadis biyanu lirifqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil a'rab wa husni ta'limihi lahu. Hadis ini menunjukkan bagaimana kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui tersebut, wa husnu ta'limahu, dan bagaimana beliau sangat baik dalam mengajarkannya. Wa dzalika li anna al-a'rabiyyu kana yajhalu dzalikal hukmi bi ta'biyatil hal. Dikarenakan orang Arab Badui pada waktu itu, karena Arab Badui itu memang tidak mengetahui hukum akan tidak bolehnya buang kotoran di masjid. Walihada sabab lam yu'annifhun Nabi SAW lam yubihu. Itulah sebabnya maka Rasulullah tidak bersikap tegas dan juga tidak mencela si Arab Badui itu. Balda'ahu, bahkan tapi malah beliau memanggilnya, wa'allamahu, dan diajarkannya, birrifqil amril ladzi yajhalu, dengan urusan-urusan, ya, wa'allamahu birrifqi al-amru alladzi yajhaluhu, bahkan beliau mengajarkannya dengan lembut akan perkara-perkara yang sebelumnya tidak diketahui si Arab Badui tersebut.
Demikian ikhwah. Apalagi Arab, ya orang Arab Badui ini mereka duduk tinggal di pedalaman, ya mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka buat dikarenakan mereka di pedalaman jauh dari majalis ta'lim, dari majelis-majelis taklim, makanya mereka nggak tahu yang begitu-begitu. Itu juga yang menyebabkan mereka tuh akhirnya menjadi orang yang kasar, ya, menjadi orang yang kasar. Makanya Rasulullah katakan man bada Java, mereka yang tinggal di pedalaman Java mereka akan menjadi kasar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ditariknya kerah Rasulullah SAW sampai berbiratlah kerah Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah titipkan kepadamu. Rasulullah ketika digitukan, ditarik lehernya, kerah lehernya sampai berbirat, beliau melihat si Arab Badui ini tersenyum dan beliau katakan, kasihkan apa yang dia minta. Begitu ikhwah, karena beliau tahu ini orang jahil, ya, karena beliau tahu ini adalah orang jahil. Jadi kalau marah-marahin orang jahil yang sebenarnya dia nggak tahu, nggak ada faedahnya, mendingan diajarkan daripada dimarah-marah. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian walaqad sawwar al-arabi dzalikal mauqif ba'da an faqahu. Dan Nabi dan orang Arab Badui ini pun memberikan pernyataan, ya, memberikan komentarnya setelah dia mengetahui akan hukum tersebut. Apa katanya? Bi abi huwa wa ummi lam yasubba wa lam yu'annib wa lam yadrib. Demi Allah, ya, beliau tidak mencelaku, tidak mencercaku, dan juga tidak memukulku. Wa fi hadzal qaul dalilun ala ta'athuril arabi bi rifqin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Kalau kita lihat dari komentar si Arab Badui, maka tahulah kita bahwasanya dia benar-benar terpengaruh. Dia benar cara Rasulullah SAW itu sangat berpengaruh kepada si Arab Badui. Bahwasanya kelemah lembutan Rasulullah itu sangat berpengaruh kepada si Arab Badui. Wa husnu ta'limi lahu, dan bagaimana baiknya beliau mengajarkan mereka kepada si Arab Badui. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Hafiz Ibnu Hajar, ba'da hadis Anas, setelah hadis Anas ini, wa fihi rifqu bil jahil. Hadis ini menunjukkan haruslah bersikap lembut kepada orang-orang jahil. Wa ta'limuhu ma yalzamuhu min ghairi ta'nif, dan mengajarkan mereka apa saja yang memang harus mereka ketahui, tidak tanpa ada yang namanya kekerasan. Idza lam yakun dzalika minhu inadan, jika memang si Arab Badui ini bukan orang yang keras kepala. Jadi kalau dia seorang yang tidak keras kepala, mudah diberitahu, maka ajarkan. Ya, ajarkan. Wala siyama in kana mimma yahtaju ila istilafihi. Apalagi kalau diketahui dia memang sangat butuh dengan ilmu tersebut. Wa fihi ra'fatun Nabi sallallahu wa husnul khulqihi. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, wa an Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami qala, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz atasa rajulun minal qaum. Ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang bersin. Faqultu yarhamukallah. Aku katakan yarhamukallah. Ini sedang salat ini. Ya, jadi sedang salat berjamaah, ya. Tiba-tiba di antara jamaah ada yang bersin dan menjawab alhamdulillah, dia menjawab yarhamukallah padahal dia sedang salat. Faromanil qaum bi absarim, maka orang-orang pun melihat ke arah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maksudnya dia melihat, kasih kode supaya dia diam, jangan ribut. Faqultu wa thuqla ummaya ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Aku malah ngomong, kalian kenapa kok nengokin aku? Kenapa kalian melihati aku semua? Kenapa? Begitu. Padahal sahabat melihat ke arah dia supaya dia paham bahwasanya gak boleh ngomong, tapi malah ditimpali dengan omongan yang lain. Ya,
Wa thuqla ummaya ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kalian kenapa kok malah melihati aku semua? Kemudian faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhim. Akhirnya para sahabat pun buat cara lain supaya dia faham dengan memukul-mukul paha. Ya, memukul-mukul paha dengan tangan mereka. Maka barulah faham. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakata. Ya, ketika aku lihat mereka memang tujuannya, maksudnya menyuruh aku diam, maka aku pun akhirnya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Setelah selesai salat sallallahu alaihi wasallam, si Arabadi mengatakan, bi abi huwa wa ummi, demi Allah ma raaitu, aku belum pernah lihat ada guru sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik dalam mengajarkan ilmu ketimbang Rasulullah SAW. Jadi si Muawiyah bin Hakam ini, ya, ketika dia sudah membuat sebuah kesalahan, ya, yaitu berbicara ketika sholat, selesai sholat Rasulullah mengajarkan dia. Dia terkesan dengan apa yang diberikan Rasulullah SAW, dengan kelemah lembutan, sehingga dia katakan, demi Allah aku belum pernah melihat ada guru yang sehebat ini, dan belum pernah aku melihat guru yang sehebat ini sebelumnya dan juga setelahnya, belum pernah ada yang sehebat ini. Fa wallahi ma qaharani, demi Allah Rasulullah tidak membentakku, wala darabani, juga tidak memukulku, wala syatamani, dan juga tidak mencercaku. Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Ini salat tidak boleh dicampur aduk, dimasukkan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sungguhnya ini adalah diisi dengan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW sampaikan. Kemudian summa qala Muawiyah fi tamamil hadis. Kemudian di akhir hadis Muawiyah kembali bercerita tentang pengalamannya bersama Rasulullah. Qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qabla qibala Uhudin wal Jawaniyah. Dan aku dulu punya seorang hamba sahaya perempuan yang bertugas untuk mengembalakan kambing-kambingku di daerah Uhud dan Al-Jawaniyah. Kemudian fattala'tu dzata yaumin fa idza dhi'bu qad dhahaba bisyati min ghanamiha. Suatu hari aku perhatikan, ternyata ada satu ekor kambing yang dimangsa oleh serigala. Lantas wa ana rajulun min bani Adam asifun kama ya'safun. Sementara aku ini ya sama seperti orang-orang yang lain. Aku bisa sedih sebagaimana yang lain, aku bisa marah juga sama seperti yang lain. Lakinni sakaktuha sakkan. Akhirnya aku tamparlah si hamba saya perempuan ini, pengembala ghanam, pengembala kambing ini. Setelah itu, setelah aku tampar wajahnya, aku menyesal. Lantas aku pun datang kepada Nabi SAW. Fa'ataitu Rasulullah SAW fa'adzama dzalika alayya. Lantas aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku ceritakan, dan beliau menganggap masalahku ini bukan masalah ringan sampai memukul wajah menampar wajah si hamba saya tadi. Kemudian faqultu ya Rasulullah afala a'tiquha. Lantas Muawiyah bin Hakam bertanya, ya Rasulullah, kalau aku merdekakan saja gimana dia? Qala itini biha. Kata Rasulullah, kalau begitu coba bawa dia kemari. Faqala laha, setelah si hamba sahaya ini datang menghadap Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata si
kata si perempuan kecil ini, ya hamba saya perempuan ini fis sama, Allah di langit. Qala man ana, dan siapa aku? Qalat anta Rasulullah sallallahu, engkau adalah Rasulullah sallallahu utusan Allah. Apa kata beliau? A'tiqha fa innaha mu'minah. Kalau begitu sudah, kamu memerdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang Arab Badui yang bernama Muawiyah bin Hakam, yang dia bercerita, yang dia berbicara ketika dia sholat. Tapi kita lihat bagaimana cara beliau mengajarkannya. Ya. Kita lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Apakah dengan caci maki? Apakah dengan hukuman? Apakah dengan pukulan? Tidak, ikhwah. Memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Sehingga yang orang yang diajarkan Arab Badui yang diajarkan ini sangat terkesan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Qala an-Nawawi fi syarhihi li hadis hadis. Imam Nawawi berkata dalam syarahnya terhadap hadis ini, fihi biyanun ma kana alaihi Rasulullah min azimil khalqi. Hadis ini menunjukkan bagaimana keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi syahidallahu ta'ala lahu bihi, yang telah disaksikan Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa rifquhu bil jahil, bagaimana kelembutan beliau terhadap orang yang jahil. Wa ra'fatuhu bil ummatihi, dan bagaimana kasih sayang beliau terhadap umatnya. Wa syafaqatuhu alaihim, ya sayang beliau kepada mereka. Wa fihi takhalluq bi khalaqihi sallallahu alaihi wasallam firrifqi bil jahil. Dalam hadis ini juga mengajarkan kita, yaitu hendaklah kita bersikap lembut dalam mengajarkan orang-orang jahil. Wa husnu ta'limihi, dan ketika mengajarkannya, walutfu bihi, kelembutannya, wa taqribu bis-shawab ila fahmi, dan cara untuk menjelaskan agar dia mudah dalam memahaminya. Summa innalaka an tuqarin bainal muwafiqin as-sabiqin alladziina waqa'al Muawiyah bin Hakam wa kaifa amala Rasulullah Muawiyah fi kila mauqifaini. Summa innalaka an tuqarin baina mauqifaini as-sabiqaini alladzi waqa'a li Muawiyah bin Hakam. Kemudian Anda bisa membandingkan bagaimana dua peristiwa yang telah terjadi ini, yang telah kita jelaskan di lalu, ya, yang terjadi pada diri Muawiyah bin Hakam. Kaifa amala Rasulullah Muawiyah fi kila mauqifaini, dan Anda juga bisa lihat bagaimana Muawiyah bin Hakam, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Muawiyah bin Hakam dalam kedua kesempatan tersebut. Demikian ikhwah. Intinya adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran dengan cara yang lembut. Wa fil hadisatil ula, dalam kejadian yang pertama, lam yu'annifhu Rasulullah wa lam yubikh. Pada kejadian yang pertama Rasulullah tidak mencelanya, tidak mencacinya. Li'annahu kana jahilan, karena dia memang enggak tahu. Dia orang jahil. Wa dalilu ala dzalikal hadis alladzi akhrajal Bukhari wa Abu Dawud fi riwayat Atha bin Yasar. Dalilnya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan dari riwayat Atha bin Yasar, di mana an Muawiyah bin Hakam al-Sulami, dari Muawiyah bin Hakam al-Sulami qala lamma qadimtu ala Rasulullah alimtu umuran min umuril Islam. Ketika aku datang menghadap Nabi SAW, maka aku pun dapat mempelajari beberapa perkara terkait dengan Islam. Fakana fi ma alimtu anqala li idza atasta fahamidallah. Di antara yang aku ketahui dari pelajaran yang aku ambil dari Rasulullah, yaitu kalau kamu bersin, maka hendaklah kamu mengucapkan alhamdulillah. Wa idza atasal atis fahamidallah. Dan apabila kamu mendengar ada seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kamu ucapkan ya rahmukallah. Jadi ini yang memang pelajaran yang memang sudah didapatkan Muawiyah bin Hakam as-Sulami dari Rasulullah. Fa bainama ana qa'im ala sallam fi salati.
Nah, barulah kejadian seperti ini. Jadi Muawiyah bin Hakam sebelumnya sudah dapatkan ilmu. Artinya kalau seorang itu bersin ya ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya mengucapkannya yarhamukallah. Nah, ketika dia sholat bersama Rasulullah SAW, ternyata ada yang bersin ketika sholat dan ucapkan alhamdulillah, dan dia dengar sehingga dia mengatakan yarhamukallah. Demikian. Jadi pada prinsipnya Muawiyah bin Hakam sudah punya ilmu ini, makanya dia ingin mempraktekkan hal itu tapi dia lupa atau dia nggak tahu kalau hal itu tidak boleh dilakukan ketika sholat. Jadi ini merupakan pengalaman tambahan ilmu bagi Muawiyah bin Hakam. Demikian ikhwah. Ya. Wa fil hadisati saniyah, pada kejadian yang kedua, amalahu Rasulullah bin naqidi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Muawiyah bin Hakam sebaliknya. Kalau yang sebelumnya karena dia nggak tahu, Rasulullah katakan inna hadis salah la taslu syai' min alamin nas, ya. Ini salat nggak boleh dicampur adukkan dengan ucapan manusia. Rasulullah SAW menimpali dengan cara yang lembut. Tapi ketika masalah kedua, ketika Muawiyah bin Hakam menampar budaknya, fa'adzamahu, Rasulullah, ini perkara berat. Demikian. Tidak menganggap perkara ringan. Ini perkara berat, fa'adzamahu. Jadi kebalikan dari sikap beliau dari sebelumnya. Haitsu anqara dzalikal fi'la 'alal Muawiyah yu'khadhu hadza min qawli fa'adzama dzalika 'alayya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Muawiyah bin Hakam. Ya. Dan mengambil dan memberikan kesimpulan ini masalah berat. Demikian. Wa inkar Rasulullah hadzal fi'l amin Muawiyah wa huwa darbul jariyah. Yang sangat diingkari Rasulullah SAW dari sikap Muawiyah bin Hakam As-Sulami adalah karena dia telah menampar hamba sahayanya. Yahtamilu wajhani wa qad yahtamilu aktsar min dzalik. Karena hal itu ada kemungkinan dua hal atau lebih. Apa kemungkinan pertama? Wa huwa anal Muawiyah lam ya'udda jahil haitsu amdha fatratan fil Islam wa alima syara'i wa adabihi wa alima syara'ihu wa adabahu. Di mana kenapa Rasulullah menganggap ini masalah besar? Ya. Ini masalah bukan masalah ringan. Karena kemungkinan pertama, karena Rasulullah tidak lagi anggap Muawiyah sebagai orang yang jahil sebagaimana kisah yang pertama. Ya. Kalau yang pertama Rasulullah tidak memberikan tidak merespon dengan cukup keras, ya, bahkan merespon dengan sangat lembut dikarenakan dia nggak tahu. Tapi kali ini ketika dia menampar hamba sahayanya, Rasulullah anggap dia itu sudah lama Islam. Dia seharusnya sudah tahu tidak boleh menampar, ya. Seharusnya dia sudah tahu tentang syariat dan sudah tahu tentang masalah adab. Yang kedua, wa anna hadza sani' min Muawiyah laisa minal umur allati tajhalul 'adah. Perbuatan Muawiyah bin Hakam ini satu perkara yang umumnya diketahui oleh orang. Farrifqatu wal ihsanu ilan nas min umuril markuzati fil fitri wa laysat min babil ilmil muttasib. Wallahu alam. Dan sikap lembut, bersikap baik kepada manusia, ya, itu merupakan perkara fitrah. Memang sudah lahiriah jiwa manusia itu suka dengan yang namanya kelemah lembutan. Demikian ikhwah. Ya, tidak harus belajar pun orang tahu. Nah, demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya kejadian yang terjadi pada diri Muawiyah bin Hakam, pertama dia bicara ketika sholat, yang kedua dia tampar hamba sahayanya, Rasulullah mensikapi berbeda. Yang pertama beliau mensikapi dengan lembut dan mengajarkan dengan lembut, tapi yang kedua tidak. Ya, yang kedua tidak. Mengapa ikhwah yang kedua tidak? Kemungkinan pertama beliau mengira bahwasanya Muawiyah bin Hakam itu sudah lama Islam. Seharusnya dia sudah tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Yang kedua, bersikap lembut terhadap manusia itu sebenarnya tidak perlu pakai belajar. Demikian. Itu sudah fitrah manusia. Hendaklah bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang lembut. Wal khulasah, kesimpulan dari poin yang ketiga ini, arifqu bit talibi yata'akkadu indama yakunu jahilan. Bahwasanya bersikap lembut kepada seorang anak murid
itu lebih ditekankan lagi kalau si murid memang nggak tahu. Jadi kalau murid nggak tahu, ya bagaimana mungkin kita bisa menghukumnya? Takdirul khata' alladhi yaqa'u min talib. Hendaklah seorang guru itu pintar untuk mengklasifikasikan, mengkira-kira kesalahan si murid. Wa hal huwa min al-khata' alladhi ya'dharu bi jahlih amla? Apakah kesalahan ini kesalahan yang memang bisa dimaafkan, ataukah kesalahan tersebut kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Demikian. Ya, kalau seandainya seorang murid bolos, lompat pagar misalnya, akhirnya nggak masuk, dari rumah datang, dari rumah keluar untuk pergi ke sekolah, ternyata tak sampai sekolah. Ini kan perkara yang nggak perlu diajarkan. Semua murid pasti tahu ini sebuah kesalahan. Ketika seorang murid minta uang SPP bulanan dari orang tuanya, lantas uang tersebut malah dia makan untuk jajan. Ini kan nggak perlu pengajaran. Semua orang tahu ini sebuah kesalahan. Jadi seorang guru harus bisa menimbang, melihat kasus si murid, apakah memang ini kasus yang memang bisa dimaafkan, ya, atau kasus yang memang bisa dimaafkan. Nah, demikian ikhwah. Wa dzalika yarju ila taqdir muallim. Nah, itu semua nanti kembali kepada penilaian seorang guru. Wal mu'alajatul khata' alladhi yaqa'u min talibil jahil kama hadatsa dzalika fi qissatil arabi alladhi bala fil masjid, ya. Dan untuk mengobati, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada murid-murid yang jahil, itu bisa kita bersikap sebagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui yang jahil, yang kencing di masjid karena memang dia tidak tahu kalau tidak boleh kencing di masjid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.